Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam namo buddhaya, dan salam kebajikan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan Bapak Ibu karena berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dan saling sharing dari para pemateri yang luar biasa pada pagi hari ini. Materinya hari ini tidak kalah menarik dengan 4 materi yang sudah pernah kita pelajari bersama-sama. Hari ini materinya adalah digital marketing, karena untuk mengikuti zaman ya Bapak Ibu semuanya sudah digital, semuanya sudah melalui internet. Dalam memasarkan produk kita juga kita memerlukan yang namanya digital marketing. Hari ini pemateri kita Mas Muhammad Arifuddin ini. Halo Mas, minta dipanggilnya Mas atau Bapak ini? Mas aja. Mas aja. Masih muda. Oke. Ini manggilnya mintanya Mas Arifuddin gitu ya. Mas Arifuddin ini konsultan kreatif digital industri, Bapak Ibu juga praktisi digital marketing, CEO Tuku Ikiway Digital Agency, content creator social media management, apps developer, dan juga investor UMKM. Halo Mas Arif, gimana kabarnya? Halo Mbak Safa, lama tak jumpa ini secara offline. Sudah 1 tahun sebenarnya nggak ketemu Mas. Bapak Ibu, terakhir saya bertemu Mas Arifuddin ini, Mas Arifuddin mengisi kelas di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Ini juga temanya tentang digital marketing ya Mas ya? Desain pesan dan periklanan, hampir-hampir ke digital marketing. Desain pesan dan periklanan gitu. Udah lama banget nggak ketemu Mas Arif, gimana Mas kabarnya? Alhamdulillah hari ini sedikit kurang enak badan sebenarnya, tapi nggak masalah karena harus tetap semangat, harus membersamai teman-teman UMKM yang luar biasa ini. Jadi tetap semangat pokoknya, gitulah pokoknya. Masya Allah, terima kasih Mas tetap menyempatkan untuk hadir di sini dan sharing bersama Bapak Ibu. Kesibukannya sekarang di mana Mas kalau boleh tahu? Di Jogja atau di... Oke, saya masih stay di Jogja, ngurus Tuku Ikiway, ngurus beberapa bisnis yang lainnya. Tapi bukan bisnis saya, karena saya tergabung dalam holding company yang ada di Jogja, salah satu PT, ngurusin JNE, ngurusin rumah makan, dan lain sebagainya. Gitu ya. Waduh, luar Tapi biasa sekarang sibuk. baru fokusnya ke Tuku Ikiway. Gitu ya. Tuku Ikiway, yang di Tuku apa iki Mas? Tuku Ikiway itu adalah sebuah agensi sebenarnya. Jadi kita jualannya nggak hanya jual barang, kita jual jasa juga, kita juga konsultan juga, gitu ya. Tapi saya sedikit meralat tadi sebenarnya di sana saya dituliskan apps developer. Nah itu sebenarnya bukan saya pribadi, tapi itu bagian dari apa yang kita kerjakan di Tuku Ikiway. Wah, luar biasa, keren banget ini Tuku Ikiway. Yes, jadi Bapak Ibu kalau mau berkonsultasi bisa langsung ke Tuku Ikiway ya Mas ya. IG-nya ada Tuku Ikiway? Ada, masih baru. Yes, Tuku Ikiway. Oke, luar biasa. Ini Bapak Ibu sudah tidak sabar ini Mas Arif karena beberapa dari Bapak Ibu di sini juga sudah berjualan online. Ada yang melalui Instagram, ada yang melalui marketplace begitu. Jadi waktu dan tempat kami persilahkan untuk Mas Arif, silahkan. Oke. Terima kasih. Sembari saya menyiapkan materinya, saya share screen dulu. Sebentar. Oke, Mbak, sudah terlihat ya? Sudah, Mas Arif. Siap, oke, teman-teman semuanya, saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya di sini menyebutnya teman-teman gitu ya, karena saya juga UMKM juga, masih merintis juga, masih perlu banyak belajar. Terus di sini nanti saya hanya berbagi perspektif saja dari apa yang pernah saya lakukan selama terjun di dunia digital, sudah berkecimpung di dunia digital. Mungkin dari saya SMP, waktu itu saya seorang blogger, jadi saya cari duitnya itu lewat Google AdSense. Jadi saya bikin artikel di blog, lalu dimonetisasi di Google AdSense, dan mulai benar-benar membuka jasa itu setelah lulus sekolah, setelah lulus SMK. Setelah lulus SMK saya buka jasa website, jadi jasa saya membuatkan website untuk orang-orang, untuk UMKM, untuk sekolah, dan lain sebagainya. Saya jualan ke sana kemari, promosi, mendatangi sekolah-sekolah, dan lain sebagainya. Gitu ya. Jadi sejak saat itu bukan karena gimana-gimana, karena memang kondisi saya yang mengharuskan untuk bertahan hidup, lebih tepatnya agar saya bisa
seperti teman-teman yang lainnya gitu ya, karena saya terlahir dari keluarga yang sederhana, ya, pas-pasan gitu ya. Jadi kepiye caranya saya harus tetap bertahan. Jadi buat ongkos nongkrong, buat ongkos pacaran waktu itu gitu ya. Jadi ya harus gimana caranya. Dan alhamdulillah sampai hari ini melalui banyak rintangan, banyak perjuangan juga yang belum besar gitu ya, karena Tuku Iki Wae ini adalah rebranding dari jasa saya yang sebelumnya gitu ya. Dan pada pagi hari ini saya senang sekali membersamai Bapak Ibu semuanya, teman-teman UMKM semuanya yang luar biasa, karena setahu saya UMKM itu menyerap tenaga kerja lebih dari 90% di Indonesia gitu ya. Jadi 90% tenaga kerja di Indonesia itu diserap oleh UMKM. Makanya UMKM ini sangat penting sekali untuk kita bersamai, kita dukung, kita dorong gitu ya. Dan terima kasih kepada BRI yang telah menyempatkan ruangnya, memberikan wadahnya untuk kita berbagi perspektif dan mendorong teman-teman UMKM. Oke, Tuku Iki Wae ini adalah salah satu agensi. Kita juga investor di UMKM juga, ada beberapa UMKM yang kita invest di sana. Jadi invest Tuku Iki Wae ini tidak melulu berupa duit ataupun berupa dana gitu ya. Jadi saya memilah-milah UMKM biasanya dari rekanan sendiri, kira-kira mereka masih membutuhkan apa, masih perlu dibantu apa, nah kita masuk di sana. Karena Tuku Iki Wae ini punya beberapa expertising, yang pertama digital marketing, yang kedua dari segi SDM-nya. Jadi saya rasa UMKM perlu kita dorong, perlu kita bantu, gitu ya. Oke, pada kali ini kita akan membahas digital marketing. Yang saya akan bahas ini nanti lebih ke fundamentalnya dulu, lebih ke bagaimana digital marketing hari ini bekerja. Belum sampai pada tahap teknis, tapi tenang saja, karena saya merasa harus saya harus bertanggung jawab untuk menyelesaikan materi. Jadi nanti materi lebih detailnya atau prakteknya itu saya buatkan video terpisah, yang mana nanti Bapak Ibu semuanya bisa melihat video tersebut secara gratis tentunya. Nanti kita bagikan linknya, tapi bukan hari ini, insya Allah ready di hari Rabu depan atau paling cepat nanti Selasa. Jadi kita bikinkan step by step langkah praktisnya dari pengalaman kami, dari pengalaman saya, baik yang sudah pernah saya lakukan atau yang saya ikuti seminar-seminar online yang berbayar, tentunya yang berbayar jutaan itu. Dan nanti kita rangkumkan dalam video tayang gitu ya di Tuku Iki Wae. Kiranya begitu. Oke, bahasan kali ini cukup menarik, yaitu tentang disruption era, terus tentang digital marketing dan content marketing. Oke, sebelumnya saya bercerita dulu, bercerita mengenai tadi pagi setelah saya bangun tidur. Jadi tadi pagi itu saya bangun tidur jam 5 pagi, lalu saya ambil HP, HP saya ini ada iPhone. iPhone saya ini asli dari Amerika, tapi dibuat di Cina, gitu ya. Lalu saya ambil wudhu, lalu sholat subuh, dan saya persiapan jogging. Lalu sepatu yang saya gunakan jogging itu mereknya Adidas, gitu ya. Mereknya Adidas, tapi dibuatnya di Indonesia, gitu ya. Adidas itu produknya luar negeri, dan kembali lagi saya menggunakan produk luar negeri. Lalu saya berkeringat, saya ngelap keringat saya pakai handuk yang kainnya itu kita impor dari luar negeri juga, dari sekitar India, Bangladesh, dan Pakistan sana. Lalu sesampainya di rumah saya makan roti yang gandumnya itu ternyata kita impor juga dari Eropa. Lalu tiba-tiba saya didatangi oleh om saya itu memberikan jamu kepada saya, gitu ya. Dan nah inilah ternyata produk Indonesia yang asli, bikinan Indonesia, produknya dari Indonesia, bahan bakunya dari Indonesia, itu berupa jamu, gitu ya.
Dan jamu ini diproduksi oleh om saya itu UMKM juga produksinya jamu. Dan semoga dari cerita ini menjadi pengingat kepada kita bahwa memang seharusnya Indonesia itu mengambil alih kebutuhan kita sehari-hari. Ternyata tanpa kita sadari, semua kebutuhan kita itu terpenuhi dari produk-produk luar negeri. Nah, harusnya ini nanti mungkin di 2030 UMKM ini harus berjaya, harus mampu mengambil alih produk-produk tersebut. Bahkan kita sikat gigi saja pakainya Unilever dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini kan cukup mengkhawatirkan. Maka saya mengajak buat UMKM semuanya, mari kita berkolaborasi bersama, apa yang bisa kami dukung, siap kami dukung. Jadi sudah saatnya kita mengambil alih. Ya. Oke. Bahasan yang pertama mengenai disruption era, gitu ya. Dan lalu selanjutnya kita melihat ini. Kita melihat data ini dulu sebelum kita nanti jauh ke depan. Jadi inilah pengguna internet di Indonesia. Ini survei yang dilakukan oleh We Are Social dari Hotsuite. Ini dilakukan pada Januari 2021. Ternyata pengguna internet di Indonesia itu ada 2,2 juta, ya, 202 juta. Atau kalau dari jumlah populasi itu 73% populasi yang ada di Indonesia sudah menggunakan internet. Dan aktivitasnya itu untuk keperluan sosial media sekitar 61%. Jadi dari 100% pengguna internet di Indonesia, 60%-nya itu digunakan untuk bersosial media. Dan ini yang cukup unik. Jadi populasi di Indonesia itu ada sekitar 270-an juta gitu ya, 270-an juta jiwa. Tapi ternyata penggunaan mobile, penggunaan HP atau smartphone itu malah melebihi populasi gitu ya. Ada 125%. Nah, ini bisa terjadi karena satu orang barangkali punya 2 HP, 3 HP gitu ya. Jadi ini hal yang sangat wajar. Artinya ternyata kita sudah sedekat itu dengan internet. Maka dari itu kita harus mengambil peran dalam hal ini. Kita sebagai UMKM mau nggak mau ya harus berkenalan, minimal seperti itu. Harus berkenalan dengan internet. Kalau belum mampu terjun ke sana ya minimal kita tahu dulu. Seperti itu. Nah, ini data terbaru juga di 2021, ini Januari. Ternyata sosial media yang sering digunakan oleh orang-orang Indonesia, yang pertama itu ada YouTube, yang kedua WhatsApp, tiga Instagram, Facebook, Twitter, Facebook Ads, dan di sini ada TikTok juga, gitu ya. Dan nanti akan kita pilah-pilah, kira-kira kita akan masuk ke bagian yang mana, atau jangan-jangan kita bisa memasuki semuanya. Nah, nanti kita lihat. Oke, lalu ada pertanyaan, Bapak Ibu semuanya. Pertanyaannya seperti ini, kira-kira 5 tahun lagi usaha Anda akan seperti apa wujudnya? Masih atau katanya apa? Nah, ini saya pengen coba diskusi dulu, sedikit saja gitu ya. Coba saya sedikit dulu ke Bapak siapa ini ya? Masih. Bentar. Oke, siapa ini? Pak Suwardi, Raden, boleh monggo Pak. Boleh diceritakan kira-kira 5 tahun lagi usaha Anda itu akan seperti apa? Masihkah? Atau lenyap? Atau seperti apa? Monggo Pak. Alhamdulillah 5 tahun ke depan kita bisa masih eksis seiring berjalannya digital teknologi. Ya. Kita memang selama ini berjualan melalui digital marketing. Marketplace yang ada di sosial media kita manfaatkan dengan satu syarat berbayar. Jadi kita terus berbayar sehingga barang-barang yang kita olah tetap eksis untuk kita jual. Alhamdulillah terus berjalan dengan baik. Itu aja Mas Arief. Oke, Bapak Suwardi, ini jualannya apa Pak? Nah, kita dari mulai hulu sampai hilir. Jadi dari mulai produk
budidaya sayuran hingga kita jadikan produk olahan, dari mulai sayuran sampai produk olahan. Jadi nilainya lebih tinggi di olahannya. Jadi dari sayuran itu kita bisa jadikan lebih dari 15 produk olahan turunan sayuran. Ya, selain sayuran juga bunga kita jadikan sirup dan lain-lain. Sampai kita buat bisa kita jadikan sabun gigi dan lain-lain. Jadi kita jualnya ke marketplace berbayar. Jadi kalau kita pasang plang di marketplace tidak berbayar itu kayaknya nggak sah gitu. Jadi saya pernah coba di Google Business itu saya tidak pernah bayar, artinya organik ya. Jadi pengunjungnya itu sangat sedikit. Jadi ketika kita sudah mulai berbayar, pengunjungnya alhamdulillah sangat benar. Sehingga kita jadikan rutinitas untuk berbayar. Jadi sangat mudah sih, sangat mudah sekali sekarang bisa diakses baik di Instagram, di WhatsApp. Ya intinya kita letakkan laman kita di media sosial sesuai apa yang kita lakukan dan kita jual. Oke, alhamdulillah. Berarti Pak, Bapak Swadi ternyata sudah action duluan, sudah berkecimpung langsung, sudah mengadopsi digital gitu ya. Tapi awalnya saya tidak yakin kalau saya buat itu organik, ya tidak berbayar, itu pasti laku. Tapi tidak seperti apa yang saya bayangkan. Ya benar. Nanti kita akan bahas sampai sana Pak. Ini ada yang lain nih, ada yang mau sharing. Nah, ini senang sekali saya sharing ini ya. Ada Bapak Yandri dari Palembang. Monggo Pak. Bagaimana kira-kira 5 tahun ke depan usahanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sesuai dengan pertanyaan tadi, kira-kira 5 tahun lagi usaha Anda akan seperti apa? Masih atau lagi? Kalau menurut saya, maaf saya rebel nih karena jalan rame. Kalau menurut saya pribadi sih tergantung dari individunya masing-masing loh. Mengapa saya katakan demikian? Kita flashback ke belakang terdahulu, terutama dulu zaman HP mulai dari Java, Symbian, sekarang Android ke iOS kan. Jadi seiring waktu perkembangan zaman, nah sekarang yang jadi kita pikirkan, mampukah kita untuk mengikuti dari perkembangan dari teknologi itu sendiri? Dari sisi marketing digital, kalau saya telah lebih lanjut, begitupun juga untuk sekarang toko-toko online sih udah booming lah. Seperti dulu kalau nggak salah dulu 2009 saya pernah mengenal website juga sih awal dulu, tapi ya sekarang nggak cover lagi mas karena kesibukan kayak gitu lah. Oke Pak, pertanyaannya kira-kira masih atau enggak itu? Kalau masalah kita makanya yang saya flashback itu masih atau tidak tergantung dari individunya masing-masing. Oke, benar. Mengikuti dari teknologi itu sendiri ataukah tidak? Kalau memang tidak bisa mengikuti teknologi tersebut secara digital, itu tidak akan bisa berkembang dengan signifikan. Akan tetapi tetap masih bertahan, tetapi dengan pangsa pasar yang sangat terbatas kayak itu loh. Dari sana aja udah kita bisa baca. Sekarang yang mindset yang kita pikirkan, bagaimana sih untuk kedepannya kita bisa untuk tetap mengikuti bagaimana dari sisi perkembangan teknologi dari masa ke masa, karena sesuai dengan teknologi yang berkembang pada saat ini kayak gitu loh. Terutama masalah dari sisi marketing, kayak di YouTube, kayak di Facebook, dari Google AdSense, dari sisi promosi segala macamnya kayak itu loh. Terutama untuk misalkan punya website, untuk sisi marketingnya kayak gitu kan, dan juga membentuk branding tersendiri di mata masyarakat, dan juga karena untuk dari sisi digital itu skopnya besar. Benar. Nasional bisa mendunia, bahkan bisa. Oke Pak, karena ini terbatas waktu, saya potong ya Pak. Oke, siap Pak. Berbagi ke teman yang lainnya, ngapunten. Coba kalau sekarang pertanyaan bukan ini lagi gitu ya. Nah saya pengen tahu teman-teman yang lainnya. Nah, ini ada Pak Deden, ada Pak Zulkifli. Oh tapi baru pergi ya. Oke, nah ini udah ada. Coba kalau Pak Zulkifli, ini kira-kira usahanya apa? Apakah sudah mengadopsi digital marketing atau belum ini?
Kalau ketika Bapak bertanya tentang 5 tahun ke depan lagi masih ada atau lenyap, saya pikir hari ini bisa lenyap, Pak. Hari ini, besok bisa lenyap. Ketika kita tidak melakukan inovasi-inovasi. Jadi inovasi-inovasi inilah yang membuat usaha kita itu bisa terus bertahan dengan perkembangan zaman yang ada. Ketika perkembangan zaman, kita melakukan inovasi-inovasi apa yang bisa kita lakukan agar. Jualannya apa Pak? Ini Pak Zulkifli ini. Kita di BUMDes, Pak. Jadi kita selain ada produk-produk dari BUMDes, kita ada menampung produk-produk UMKM yang ada di desa dan kecamatan yang ada di sekitar Bengkalis, Pak. Jadi kita punya gerai dan online. Jadi gerai offline kita itu ada produk-produk yang seperti belakang. Kalau online kita sekarang lagi sudah ada, Pak, sebenarnya aplikasi kita digital marketingnya. Kita punya aplikasi Gerai BUMDes yang lagi kita kembangkan sekarang untuk memasarkan produk-produk UMKM. Ini saya kira 5 tahun ke depan kalau sudah bikin seperti ini, saya kira masih ya Pak, masih bereksis. Kita berdoa bersama-sama gitu ya. Terima kasih Pak Zulkifli. Coba ini satu lagi deh, nggak apa-apa. Boleh saya? Ada Pak Deden. Boleh saya, Mas Arief? Sebentar, giliran. Coba dari Pak Deden. Ya. Pertanyaan masih sama Pak. 5 tahun ke depan, kira-kira usahanya masih ada tidak nih? Kan Pak, saya kepala. Kalau di usaha saya dimungkinkan bisa mungkin bertahan atau juga bisa lenyap. Nah, kenapa Pak? Pertanyaan, kalau bertahan kenapa? Kalau lenyap kenapa ini? Karena menurut pengalaman saya kan kepala desa jabatannya 6 tahun sekali. Ya. Usaha saya di bidang BUMDes. Ya. Nah, itu akan kembali kepada kebijakan nanti, apakah saya masih kepala desa atau nanti berganti, karena nanti akan berubah kebijakan. Karena kemarin periode saya kan sekarang periode kedua. Ya. Nah, 2019 saya terpilih lagi. Nah, ada ketika saya berhenti selama 3 bulan sebelum saya mencalonkan lagi, ada beberapa usaha yang tidak ada, yang dihilangkan oleh direktur BUMDesnya. Tapi ada juga yang usahanya ditambahkan. Tapi yang ditambahkan itu justru sekarang nggak jalan gitu. Nah, itu berarti akan kembali kepada mindset ataupun manajemen yang dilakukan oleh yang melakukan manajemen itu gitu. Jadi usaha itu akan tergantung kepada kebijakan kalau di kita ya. Tahu kalau sifat usahanya pribadi, swasta, kalau kita termasuk ke BUMD gitu. Jadi ada kebijakan gitu. Tergantung juga pasar yang diinginkan oleh permintaan pasar. Siap, terima kasih Pak Deden atas sharingnya. Kita lanjut nanti biar waktunya cukup ya. Kita lanjut. Materi yang pertama yaitu kita berbicara mengenai disruption era. Disruption itu kalau saya menuliskan di sini mengganggu atau mengganti gitu ya. Nanti definisi lebih jelasnya boleh di searching sendiri kira-kira disruption itu apa. Tapi kalau saya simpelnya itu mengganti, mengubah atau menggerus dari hal yang sudah ada ke hal yang lebih baru. Misalnya kalau dulu tukang ojek pangkalan itu belum menggunakan aplikasi, sekarang sudah ada Gojek dan menggeser atau menggerus pasar ojek pangkalan. Sekarang menggunakan aplikasi gitu ya. Nah, kiranya seperti itu. Jadi simpelnya biasanya disruption ini beralih dari yang konvensional ke digital gitu. Lalu bahasan kali ini disrupsi, karena kita nanti akan berbicara mengenai marketing. Jadi saya harus menyampaikan 3 hal ini. 3 hal ini penting sekali kita ketahui minimal seperti itu, karena ini fundamental kita. Trennya itu memang seperti ini. Yang pertama millennial disruption, digital disruption, media disruption. Lalu nanti kita akan masuk pada marketing gitu ya. Nah, karena sekarang ini mengalami disruption era, kita memang harus siap-siap, yang nggak berubah siap-siap punah gitu ya. Bisa jadi seperti ini gitu ya. Atau kita harus melakukan shifting. Shifting itu dari beralih dari yang konvensional, yang bisnis waktu itu kita kelola dengan cara konvensional, hari ini harus dengan cara
yang lebih apa namanya, lebih terbuka, lebih kekinian, mengadopsi teknologi. Kiranya seperti itu. Yang pertama seperti ini terkait dengan disruption kita singkat saja, karena saya lebih senang kita diskusi saja seperti itu. Yang pertama, millennial disruption. Ini cukup mengerikan, karena sekarang eranya era generasi ini, era milenial, yang mana setelah ini baru eranya generasi Z gitu ya. Para milenial ini lahir, generasi yang lahir dari tahun 1980 sampai 96, atau ada yang menyebutkan sampai 2000. Lalu kalau generasi Z itu lahir dari 2000 sampai hari ini gitu ya. Nah, ini ternyata milenial itu mampu mengacak-acak industri yang ada gitu ya. Katakanlah adanya Gojek, adanya Tokopedia, adanya Traveloka, itu ternyata mampu mengacak-acak bisnis konvensional yang ada. Kalau Traveloka itu mampu menggeser penjualan tiket yang dulu itu ada agen-agen tiket di pinggir jalan atau dimanapun, itu ternyata dengan adanya Traveloka, hadirnya Traveloka mampu mengacak-acak bisnis mereka gitu ya. Dan ternyata ada 50 industri yang dibunuh oleh milenial ini. Nah, kalau kita sebagai pengusaha, sebagai entrepreneur, ini bukanlah sebuah sebuah ancaman, tapi harusnya ini adalah sebuah kesempatan bagi kami, bagi kita untuk masuk terjun ke dunia milenial gitu ya. Saya akan menjelaskan perilaku milenial. Perilaku milenial hari ini itu dari berbagai survei seperti ini. Mereka itu konsumtif, suka berbelanja gitu ya, mageran itu mereka males gerak, pengennya di rumah aja, rebahan dan lain sebagainya, pengennya yang instan, nggak mau ribet, serba digital. Jadi monggo di cross check sendiri kira-kira kalau Bapak Ibu punya putra, kira-kira putranya seperti ini atau tidak, atau punya tetangga atau punya tim yang seperti ini. Biasanya kelakuannya memang seperti ini. Ya. Ini kita ngomongin yang minus-minus dulu. Nanti milenial itu banyak juga plusnya gitu ya. Lalu yang kedua, cara komunikasinya lebih senang lewat chat, defisit percakapan secara langsung, minim kontak mata. Nah, ini yang berbeda dengan generasi baby boomer, orang yang lahir di tahun 60-an sampai 80-an. Ini lebih senang kita bertemu langsung, kontak mata langsung, silaturahminya secara langsung. Nah, ini cukup beda. Milenial nggak seperti itu. Ternyata mereka lebih senang lewat chat gitu ya. Lalu milenial itu pembelanja pengalaman. Mereka lebih senang ketika berbelanja itu berbaunya experience, berbaunya pengalaman. Jadi hal-hal yang seperti ini harus kita perhatikan juga. Lalu selanjutnya, milenial itu lebih suka foya-foya, lebih suka traveling. Jadi milenial itu assetless. Ya karena memang belum punya uang gitu ya. Tapi senangnya foya-foya dan traveling. Lalu lebih suka menampilkan lifestyle daripada pamer harta. Ya kembali lagi karena memang belum punya uang. Jadi mereka lebih senang menampilkan hal yang berbau lifestyle, berbau gaya. Mereka kalau foto itu, atau saya gitu ya, tapi kalau saya nggak seperti itu sebenarnya. Tapi kebanyakan teman-teman saya gitu ya, yang masih milenial, itu kalau foto senangnya ya background tempat hiburan di cafe, atau traveling, atau backgroundnya pemandangan dan lain sebagainya. Jadi milenial seperti itu. Nah, brand juga dibunuh oleh milenial. Brand atau sebuah merek terkenal misalnya seperti itu. Jadi brand hari ini tuh jadi less important, nggak penting-penting banget gitu ya. Karena 3 hal berikut ini yang lebih penting. Yang pertama adalah rating, yang kedua adalah review, yang ketiga adalah recommendation. Karena eranya digital, jadi memang 3 ini lebih penting. Hal ini bisa benar, bisa salah, gitu ya. Tapi kalau kita berkaca dari sosial media, berkaca dari marketplace, 3 ini ternyata lebih penting. Bahwa rating, kalau misalnya kita belanja di Tokopedia, di Shopee dan lain sebagainya, itu ternyata kalau ratingnya bagus, itu banyak yang beli, gitu ya. Jadi biarkan rating yang berbicara. Lalu yang kedua review. Nah ini menarik juga karena kata orang atau kata teman, kata tetangga gitu ya, atau kata siapa gitu ya yang dekat-dekat kita, itu biasanya lebih bisa dipercaya daripada kata deskripsi dari sebuah keterangan produk. Nah, ini kira-kira Bapak Ibu seperti ini atau
tidak gitu ya. Lalu rekomendasi ini sama juga saran dari teman atau dari netizen yang lainnya. Nah, ini ternyata mampu menentukan atau faktor terbesar untuk menentukan keputusan pembelian. Nah, memang eranya sudah seperti ini gitu ya. Lalu apa yang saya sampaikan ini boleh dibantah, boleh disanggah juga karena ini belum tentu benar juga. Karena saya sebenarnya juga repot juga ini karena saya harus berbagi perspektif ke teman-teman UMKM yang mana sebenarnya saya itu bukan jualan seminar. Nah, ini bedanya. Jadi apa yang saya sampaikan ini murni dari pengalaman saja gitu ya. Lalu yang selanjutnya itu digital disruption. Nah, ini menarik. Digital disruption. Termasuk nanti dalam beriklan atau dalam kita membuat sebuah strategi marketing itu juga berbeda juga karena sekarang eranya digital disruption. Yang konvensional akan tergantikan oleh yang digital, gitu ya. Coba kira-kira pernah membayangkan tidak dulu itu kalau kita cari duit itu harus keluar rumah, keluar kamar, lalu harus bekerja misalnya atau harus membuat sebuah produk dan lain sebagainya. Tapi hari ini ternyata tidak, gitu ya. Teman-teman milenial atau teman-teman pelaku marketer itu ternyata bisa cari duit hanya lewat kamar saja, gitu ya. Oke, misalnya ya, kalau misalnya ditanya apa saja itu pekerjaan-pekerjaan itu, misalnya streamer gamer, gitu ya. Ada Just No Limit, ada banyak sekali tuh streamer di YouTube yang mereka kerjaannya itu lewat kamar, mereka nge-game direkam, tiba-tiba punya duit, gitu ya. Atau bisa jadi dropshipper, ya, kerjanya dari kamar, dari manapun, sambil rebahan bahkan, itu juga bisa jualan barang karena menjualkan produk orang lain. Seperti itu. Atau bahkan pengalaman pribadi saya dulu jualannya sosial media management, ya sampai hari ini bisa saya lakukan lewat HP saja sambil rebahan, karena saya membuat sebuah tim. Saya membuat sebuah tim, ada yang jadi konten kreatornya, ada yang jadi kameramennya, ada yang desainer, dan lain sebagainya. Jadi bisa saya kendalikan lewat HP. Dan itu juga berduit juga. Ya. Dan sampai hari ini kita masih ada pada jasa yang sama, yaitu social media management. Nah, memang digital disruption itu seperti itu, ini harus kita pahami. Kenapa? Karena dengan digital itu jadi lebih mudah, lebih cepat, dan lebih murah. Lalu zamannya digital itu sekarang dimanjakan oleh banyak aplikasi yang berbasis AI atau artificial intelligence. Nah, ini kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan ini barangkali tanpa kita sadari sudah ada di genggaman kita, ada di HP-HP kita. Kalau belanja di Shopee, di Tokopedia, itu ternyata kita sering berinteraksi dengan mereka, dengan AI. Jadi apa yang sering kita buka, itu apa yang sering ditampilkan oleh sistem. Atau yang sering ditampilkan oleh HP. Ya. Coba kalau misalnya Bapak Ibu itu buka di Shopee misalnya, searching mengenai misalnya sepatu gitu ya, sepatu pantofel gitu, katakanlah seperti itu. Ternyata nanti di beberapa aplikasi yang lainnya itu munculnya sepatu pantofel terus. Nah, ini adalah ulah dari kecerdasan buatan yang diaplikasikan di aplikasi-aplikasi kita. Aplikasi kecerdasan buatan ini nggak hanya di marketplace, tapi juga di sosial media juga. Makanya Facebook, Instagram itu bikin aplikasi yang bikin fitur namanya Instagram Ad atau Facebook Ad, bisa sampai sedetail itu karena mampu menjaring segmen yang sangat detail gitu ya. Karena AI ini merekam kebiasaan kita. Jadi yang direkam adalah kebiasaan kita dalam menggunakan HP. Nah, ternyata sampai pada tahap itu, gitu ya. Lalu digital disruption ini, saya membayangkan juga kalau misalnya Bapak Ibu ini seorang petani misalnya, saya membayangkan bahwa petani ini akan akan merdeka, gitu ya, akan merdeka, terbebas dari permainan cupong-cupong yang ada di luar sana. Saya membayangkan jika petani itu mampu memanfaatkan digital
mampu memanfaatkan platform yang ada marketplace, ada sosial media, itu untuk jualan produk mereka. Jadi dari petani atau dari produsen langsung ke customer. Jadi ini kan memotong banyak rantai ya, dan ini pasti akan lebih menguntungkan karena akan lebih efisien, gitu ya. Jadi dari petani langsung ke customer itu pasti akan lebih efisien. Atau sekarang ini trennya berubah lagi. Jadi sekarang ini dari pabrik langsung ke customer, jadi tidak perlu melalui distributor dulu atau reseller. Kira-kira seperti itu. Oke, selanjutnya bahkan dapur atau resto akan dibunuh oleh milenial juga. Coba kalau kita melihat sekeliling kita, atau bahkan tapi semoga tidak, gitu, atau bahkan istri kita misalnya, atau tetangga-tetangga, coba dilihat bahwa ternyata ibu-ibu milenial hari ini semakin kesini kok semakin tidak bisa masak, gitu ya. Sebabnya belanja makanan yang sudah jadi, gitu ya. Dan memang seperti itu, besok itu ke depan akan seperti itu, bahwa dapur atau resto yang berwujud fisik itu akan lama-lama akan hilang, karena sekarang kita order itu bisa lewat aplikasi, lewat GoFood dan lain sebagainya, ataupun Shopee Food, gitu ya. Dan memang trennya seperti itu, dan akan terus seperti itu, karena kita semakin dimudahkan oleh kecanggihan teknologi, dan membuat kita lebih malas. Kira-kira begitu. Lalu selanjutnya, nah ini, yang berbentuk fisik itu lama-lama akan hilang. Jadi digital itu ternyata mampu mendistrap seperti itu. Bahkan yang didistrap adalah bentuknya. Kalau dulu kita nabung misalnya di nah ini ngapunten ke BRI, jadi saya menampilkan ini, mohon maaf. Kalau dulu itu bank ya, bank itu kita harus berkunjung ke banknya. Sekarang sudah ada bank digital, ada macam-macam. Semoga BRI segera menyusul ini punya bank digital, gitu ya. Atau sudah ada, saya mah belum tahu ini ya. Kalau yang sekarang terkenal ada bank ini ya, nggak saya sebutkan karena BRI bagian dari bank. Lalu ada Dana ini menggantikan dompet kita, dompet yang fisik yang ada di saku kita, itu ternyata sekarang bisa digantikan oleh aplikasi. Jadi hari ini orang, apalagi anak-anak muda, ini malas banget narik lewat ATM, Pak. Jadi sukanya bayar via QRIS, scan atau transfer, gitu ya. Dan ke depan tren ini akan terus meningkat. Sekarang dompet itu sudah nggak penting-penting amat, zamannya sudah kartu semua, sudah seamless semua, sudah digital semua, gitu ya. Lama-lama yang berbentuk kartu-kartu itu akan hilang juga kok, gitu ya. Lalu selanjutnya ada Halodoc. Halodoc ini adalah semacam rumah sakit tanpa dinding, tanpa pintu juga, karena kita di sana bisa berkonsultasi, bahkan bisa ditransfer obat atau beli obat lewat aplikasi Halodoc, gitu ya. Lalu sekarang ada GoFood juga, GoFood, Shopee Food dan lain sebagainya. Tapi saya di sini menuliskan GoFood karena Gojek adalah produk asli kebanggaan Indonesia. Jadi saya ambilnya GoFood. Sekarang banyak sekali restoran yang lebih ramai orderan via aplikasi daripada orang yang datang. Ya memang seperti itu. Dengan banyaknya promo, dengan banyaknya kemudahan, kita memang dibikin malas, gitu ya, pesan lewat aplikasi. Ada juga Tokopedia. Kalau dulu kita belanja itu harus ke mall, harus ke gerai-gerai departemen store yang besar. Sekarang kita belanja hanya lewat marketplace, lewat Tokopedia, Shopee dan lain sebagainya. Nah ini ternyata dunia perbelanjaan bisa sampai mendistrap hal seperti itu. Lalu selanjutnya ada juga, nah ini teknologi terbaru. Kalau nanti penasaran boleh di searching lebih lanjut lagi. Ada yang namanya NFT, Pak. NFT itu non-fungible token. Nah, ini besok menggantikan hal-hal yang berbau lisensi oleh kita, yang berbau-bau lisensi. Misalnya, saya ambil contoh misalnya, kalau dulu kita jualan sebuah karya digital, ataupun karya non-digital, yang dulu itu misalnya video, foto, lukisan, itu
dulu jualannya fisik, bisa diduplikasi oleh siapa saja gitu ya. Sekarang dengan adanya NFT ini, satu produk dengan yang lainnya itu sudah punya ID khusus, sudah punya identitas khusus yang mana itu tidak bisa diduplikasi. Basisnya adalah blockchain. Blockchain ini berbeda dengan Bitcoin dan lain sebagainya, tapi dengan adanya NFT ini nanti bisa sampai menstart seperti itu. Di Indonesia memang belum populer, tapi pasti akan populer juga ke depannya. Ini nanti mampu menggantikan kertas-kertas yang ada sekarang, misalnya SIM, misalnya apalagi sertifikat tanah atau sertifikat-sertifikat yang lainnya, itu nanti basisnya NFT. Ini cukup rumit kalau saya jelaskan di sini, nanti boleh di searching saja gitu ya. Oke, yang selanjutnya ini ada media disruption. Yang digital menggeser media yang bergaya lama atau yang konvensional seperti ini. Ya. Media disruption ini cukup menarik fenomenanya, karena ternyata anak hari ini anak milenial hari ini itu tidak suka nonton TV, sukanya mereka buka YouTube, buka TikTok, buka Instagram, seperti itu keadaannya. Lalu selanjutnya iklan, itu juga semuanya sudah beralih ke digital, ya meskipun masih banyak juga kita temui baliho pamflet dan lain sebagainya, tapi lama-lama kelamaan kita hijrah juga gitu ya, dan besar hijrah banyak ke digital. Tapi yang jelas media cetak hari ini memang sudah mulai, itu yang jelas ya. Lalu media mainstream OTW punah seperti Kompas, RCTI yang biasa, tapi sekarang punya RCTI Plus ya, ada Indosiar, Tribun News, Majalah Tempo, itu kalah views, kalah penonton, cuma penontonnya dengan YouTuber Fusion, channelnya di YouTube ya, Narasi TV, Ria Ricis, Atta Gledek, ya, Gadgetin, Fitra Eri, gitu ya. Gadgetin ini review gadget, Fitra Eri ini review mobil, review kendaraan, gitu ya. Lalu ada MLI yang dulu itu hiburan itu seperti apa namanya, duduk lawak, itu sekarang sudah mulai bergeser juga, bahkan hiburan itu sampai terdistrap juga. Kalau anak-anak hari ini itu suka nontonnya stand up comedy, gitu ya. Stand up comedy itu single, nggak ada partnernya, terus ngelawak gitu ya. Dan ini ternyata disukai oleh anak muda gitu ya. Lalu ada juga di sini dagelan akun Instagram, namanya dagelan, itu biasanya berupa uploadan video-video lucu yang di-repost oleh dagelan, dan ternyata dagelan itu sekarang menjadi sebuah platform digital yang menampilkan banyak banget konten-konten digital. Dan sekarang yang berjaya itu adalah Rans Entertainment. Ini adalah salah satu contoh perusahaan. Rans ini adalah sebuah perusahaan yang memang keren banget. Rans ini punyanya Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Dan ternyata mereka itu sekarang menjadi sebuah holding company yang awalnya dulu hanya channel YouTube berupa vlog. Sekarang mereka punya mereka punya klub sepak bola, punya agensi, punya produksi film dan lain sebagainya. Ya. Ternyata seperti ini pergeserannya memang mengerikan. Jadi yang dulu itu apa-apa di TV itu. Halo Mbak, coba tes suara saya kayaknya kok. Halo. Bersih kok Mas. Bersih, benar. Kita dengar semua Mas. Oke. Lalu selanjutnya, nah ini cukup menarik. Artis ini hari ini sekarang sudah tidak ada, karena semua orang bisa jadi artis. Tentunya di dalam panggungnya sendiri, semua orang bisa membuat konten gitu ya. Semua orang bisa seolah-olah menjadi seperti artis gitu ya. Karena yang terpenting itu adalah paham algoritma sebuah platform digital tentunya dan media. Lalu bergeser ke dunia endorse gitu ya, atau kalau kita lihat di Instagram, di TikTok dan lain sebagainya, itu ternyata mereka banyak sekali orang-orang yang terkenal, lebih terkenal dari artis-artis di TV, misalnya ya, seperti mungkin ini kalau anak-anak muda tahu ya, Anya Geraldine, Arif Muhammad, Rahel V-nya yang
sempat kena kasus Atta Halilintar, Ria Ricis gitu ya. Kalau dulu misalnya kita mengenal artis-artis tenggelam Syahrini misalnya seperti itu, tapi ternyata kalah views-nya dengan Ria Ricis yang berawal dari YouTube, gitu ya. Nah, memang seperti ini keadaannya. Oke, lalu selanjutnya kita perlahan-lahan bergeser ke materi yang berbau-bau marketing, gitu ya. Oke, marketing juga harus bergeser atau juga harus beradaptasi. Kalau dulu marketing kita itu masih secara konvensional belum mengadopsi hal-hal digital, misalnya harus menyebar brosur, harus iklan di media massa dan lain sebagainya. Tapi sekarang dengan adanya digital kita malah justru semakin dimudahkan, gitu ya. Karena marketing harus mengadopsi digital. Tapi yang perlu diingat adalah yang harus diadopsi itu yang pertama harus kita siapkan adalah human-nya dulu. Jadi orangnya dulu yang harus mengadopsi digital, gitu ya. Karena kita nanti akan berbicara berbicara mengenai digital terus, manfaatkanlah digital dan lain sebagainya. Tapi nanti ketika sudah bergeser ke masa post pandemi, itu sudah nggak melulu ngomongin digital, gitu ya. Karena digital ini dilema juga. Karena digital hari ini, teknologi hari ini itu belum sampai merambah pada tahap etik atau etika, gitu ya. Saya mengambil contoh misalnya yaitu layanan streaming film, gitu ya. Kalau saya itu menyukai film perang-perangan, gitu ya, perang-perangan, tembak-tembakan, ditampilkan film-film yang berbau peperangan, bunuh-bunuhan, gitu ya. Nah, ini kan kalau diterus-teruskan akan berbahaya. Kalau misalnya kecerdasan buatan itu sudah mampu meranah pada tahap etika, itu kan ya jangan ditampilkan yang berbau peperangan, gitu ya. Sekali-sekali ditampilkan film-film yang berbau tentang cinta, tentang kasih dan sayang, atau tentang hal-hal sosial, gitu ya. Biar secara psikologis kita tetap terjaga. Tapi ternyata sampai hari ini digital belum sampai ranah pada etika, gitu ya. Nah, ini harus orangnya dulu, harus orang yang mampu memfilter hal ini. Oke, saya lanjut. Selanjutnya kita membahas tentang marketing. Sebelum kita berbicara mengenai marketing, kita harus paham dulu apa sih marketing itu. Jadi marketing itu adalah strategi untuk memenangkan persaingan, dan sales itu dua hal yang berbeda kecil dari marketing. Ada banyak sekali nanti hal-hal yang termasuk dalam marketing ini. Yang saya tuliskan di sini adalah kata beliau, pakar marketing Indonesia, yaitu Hermawan Kertajaya, dengan pengalamannya beliau yang sudah puluhan tahun berbicara mengenai marketing, yang waktu itu orang-orang belum tahu tentang apa itu marketing, tapi ternyata hari ini orang-orang sudah paham. Salah satu jasanya adalah Hermawan Kertajaya. Beliau juga termasuk bagian dari tim rebranding Yogyakarta Istimewa. Nah, ini beliau juga termasuk dalam bagian tim itu. Ya. Oke, saya akan memberikan contoh apa sih sebenarnya kegiatan marketing. Simpelnya seperti ini. Misalnya contoh kegiatan. Saya akan jualan mie ayam. Saya akan membuka jualan mie ayam. Oke, saya bikin brosur. Ya, pertama saya bikin brosur. Tulisannya adalah akan dibuka mie ayam geledek. Nama mie ayamnya adalah mie ayam geledek pada tanggal 10 Desember. Oke, nah ini nanti saya akan coba tanyakan ke Bapak Ibu semuanya. Lalu aktivitas kedua saya, di dalam brosur saya tuliskan soft opening diskon 50%. Ini aktivitas yang kedua, di dalam brosur ini saya tulis promo soft opening diskon 50%. Lalu di aktivitas ketiga saya membuat berita dan saya kirimkan ke media massa dan dimuat di sana. Ya. Aktivitas ketiga seperti itu. Dan akhirnya orang berdatangan terkesan karena rasanya enak,
tempatnya nyaman, banyak fasilitas yang dihadirkan, akhirnya mereka atau customer menjadi pelanggan kita. Nah, ini kira-kira aktivitas 1-4 ini apa saja? Kalau boleh teman-teman analisis kira-kira apa saja ini? Monggo yang mau menebak-nebak atau sudah tahu boleh kira-kira aktivitas yang pertama ini namanya apa? Ya Pak Sarif. Ya Pak Arif. Ya, boleh. Aktivitas pertama yaitu saya bikin brosur, tulisannya akan dibuka mie ayam gitu ya. Halo, apakah ada yang bisa menjawab? Maksudnya Pak Arif, maksudnya gimana? Kurang mengerti. Oke, ya udah. Saya menjabarkan ya. atau gimana? Oke, aktivitas pertama, nah ini adalah yang saya sebut aktivitas marketing. Jadi aktivitas pertama, saya bikin brosur, tulisannya dibuka mie ayam gledek pada tanggal 10, itu namanya kita bikin advertising. Jadi medianya media cetak gitu ya. Oke. Lalu nomor 2, di dalam brosur saya tuliskan promo stock opening. Promo stock opening diskon 50%. Nah, promo ini adalah bagian dari aktivitas promosi. Jadi bagian dari marketing ya. Lalu yang ketiga, lalu saya membuat dan saya kirim ke media massa. Ini namanya publikasi. Lalu yang keempat, akhirnya orang berdatangan dan membeli dan pada akhirnya menjadi pelanggan kita. Itu namanya adalah selling. Artinya apa? Saya sedikit memberikan contoh bahwa ini bagian dari marketing. Ya, marketing itu nggak melulu hanya tentang jualan, tapi melalui berbagai proses untuk memenangkan hati pelanggan gitu ya. Contohnya seperti ini. Lalu kalau digital marketing seperti apa? Nah, ini tinggal ditambahkan digital saja, aktivitas digital gitu ya. Oke, selanjutnya. Inilah yang saya maksud tadi, human transformation. Jadi kiranya seperti ini, yang bisa dilakukan oleh teknologi atau oleh mesin, baiknya nggak usah dikerjakan oleh manusia. Ini cukup apa ya? cukup menohok juga gitu ya. Jadi saya ambil contoh misalnya hal-hal yang bisa dikerjakan oleh teknologi atau dilakukan oleh digital, itu misalnya seperti membaca data, membuka atau mengolah data, terus input gitu ya, input sebuah data itu bisa dilakukan oleh teknologi. Jadi manusia nggak perlu sampai mempekerjakan hal itu gitu ya. Jadi manusia ini cukup ngurusi hal-hal, apalagi sebagai business owner itu harusnya mampu mengolah data, mengolah informasi yang ada menjadi insight, menjadi landasan untuk kita membuat sebuah keputusan gitu ya. Apalagi sekarang ini memasuki masa post pandemi. Jadi online saja itu nggak cukup gitu ya. Meskipun kita membahas digital marketing, tapi ini perlu saya sampaikan bahwa online saja nggak cukup. Kita harus menggabungkan antara online dan offline. Itu harus digabungkan. Kenapa? Karena zaman tidak akan balik seperti pas normal kembali, Pak. Ini yang paling penting. Jadi zaman itu sudah atau era ini sudah tidak mungkin balik seperti era normal dulu, era sebelum pandemi. Makanya offline ini masih dibutuhkan. Ya, orang apalagi baby boomers gitu ya, masih senang belanja secara offline karena beliau atau mereka masih senang kalau belanja itu dipegang dulu, di aromanya dicium dulu atau hal-hal yang berbau fisik gitu ya. Tapi online juga harus diadopsi gitu ya. Nah, produktif saja tidak cukup Pak di masa pandemi itu. Di masa post pandemi ya. Post pandemi itu mungkin berlaku di 2022 setelah adanya PPKM. Itu masuk namanya post pandemi atau kita menyebutnya sebagai endemi saja gitu ya. Produktif saja tidak cukup.
karena yang kreatif dan inovatif akan tetap bertahan. Nah, ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Yandri tadi dan teman-teman yang sebelumnya tadi, bahwa kita memang dituntut untuk kreatif, untuk inovatif gitu ya. Jadi teknologi hanya membantu produktivitas saja. Kreativitas tetap ada di manusianya. Ini yang paling penting dan perlu diingat bahwa produktivitas atau teknologi ini hanya membantu produktivitas kita saja. Tapi kreativitas itu tetap ada pada orangnya atau pada manusianya. Ini yang harus kita gali lagi. Oke, semakin memasuki digital marketing ini ya. Pengguna internet di Indonesia itu sekarang tadi sudah saya sebutkan di atas, dan 86% ya, 86% pengguna internet di Indonesia itu gemar berbelanja online setidaknya 1 kali dalam sebulan. Ini menurut riset dari The Trade Desk Indonesia di bulan Juni kemarin 2021. 86% pengguna internet di Indonesia itu gemar berbelanja online setidaknya 1 kali dalam sebulan. Nah, ini perlu diingat-ingat ya. Jadi tadi ada sekitar 202 juta pengguna internet di Indonesia, dan 86%-nya itu gemar berbelanja online. Minimal sekali dalam sebulan. Ya, ini kan peluang yang sangat besar. Kiranya begitu. Kita lanjut sebentar lagi. Kita berbicara mengenai digital marketing. Hal-hal ini perlu kita perhatikan. Selain disruption tadi, ini juga perlu diperhatikan bahwa perilaku konsumen online. Ya. Ini berdasarkan pengalaman saya ya. Nanti boleh di-share juga pengalaman teman-teman semuanya. Jadi ternyata konsumen yang ada di dunia online ini suka membandingkan produk. Ya, suka membandingkan produk atau bahkan suka membandingkan tambahan atau added value yang ada di dalam produknya. Lalu yang ketiga, 3R lebih penting, yaitu ya review, rating, recommendation. Nah, perilaku konsumen hari ini seperti itu. Mereka lebih memperhatikan reviewnya, ratingnya, recommendation-nya. Ya. Terus perilaku konsumen sekarang juga mengutamakan kemudahan. Yang pertama, kemudahan dalam pembayaran, kemudahan dalam penggunaan aplikasi, kemudahan dalam bertransaksi. Lalu yang selanjutnya, loyalitas cenderung tidak ada. Jadi sekarang itu loncatan atau perpindahan dari marketplace ke marketplace yang lainnya atau aplikasi satu dengan yang lainnya itu cepat banget. Tergantung promo-promo yang diberikan. Misalnya kalau di Tokopedia misalnya baru ada promo cashback dan lain sebagainya, ya mereka beralih ke Tokopedia. Saya ambil contoh misalnya saya beli HP, gitu ya, katakanlah HP saya merek Realme gitu ya. Nah, ternyata di Tokopedia baru ada promo yang dilakukan oleh Tokopedia sendiri, ada promo cashback gitu ya. Padahal di Shopee itu juga Realme juga jualan juga gitu ya. Jadi mereka customer hari ini tuh lebih nyari ke hal-hal yang berbau promonya gitu ya. Jadi perpindahan antara aplikasi itu sudah tidak ada gitu ya. Atau bahkan yang terbaru, riset yang terbaru itu ketika ada flash sale, misalnya ya 66, 77, 11 gitu ya, itu ternyata customer sering mencoba produk baru gitu ya, sering mencoba produk baru karena ya itu tadi, karena adanya promo. Jadi loyalitas pelanggan itu cenderung tidak ada lagi sekarang gitu ya. Cenderung berkurang. Nah, inilah ciri-ciri milenial seperti itu. Lalu selanjutnya, sebelum kita memasuki ranah digital online, digital marketing, ini perlu kita ketahui atau perlu kita perhatikan. Yang pertama itu terkait dengan segmen. Nah, siapa yang akan menggunakan produk kita, produk Anda, itu harus dibikinkan petanya dulu. Kira-kira siapa produk yang akan menggunakan, siapa orang yang akan menggunakan produk Anda. Ini harus tahu dulu, dibikin petanya dulu. Saya ambil contoh misalnya, ketika saya jualan hijab misalnya, jualan hijab secara online. Nah, ini siapa targetnya?
Misal, ini harus jelas gitu ya. Apakah ke anak-anak muda, ke anak-anak, ke ibu-ibu, atau kemana gitu ya. Ini harus jelas, dibikinkan petanya. Lalu yang selanjutnya, positioning produk. Nah, ini kira-kira ada di mana? Apakah di produk premium, produk massal, atau produk eksklusif? Ini harus jelas dulu. Ini tujuannya untuk apa? Strategi terhindar dari perang harga, gitu ya. Kalau sudah jelas positioningnya, nanti kita menambahkan sedikit added value. Nah, itu nanti akan kita bisa menentukan strategi yang tepat untuk berjualan produk kita tersebut. Yang selanjutnya adalah cara menarik segmen yang sesuai target. Kira-kira lewat mana dan seperti apa? Apakah lewat sosial media, apakah lewat marketplace, ataupun lewat website. Nah, ini macam-macam. Ini harus kita ketahui dulu. Oke, kita lanjut lagi. Kiranya 10 menit lagi akan selesai. Lalu selanjutnya itu cara memulai digital marketing. Nah, ini yang paling penting. Inti bahasan pada siang hari ini. Yang pertama, kita harus mengetahui dulu cara memulai sebelum kita terjun ke dunia digital marketing. Yang pertama adalah harus tahu tentang market kita dulu. Pastikan produk dibutuhkan dan laku. Nah, ini PR ini. Tapi semoga teman-teman yang ada di sini sudah tidak kebingungan lagi kira-kira produknya akan dijual di mana. Harus kita pastikan bahwa produk kita itu dibutuhkan dan laku. Nah, pasti nanti muncul pertanyaan lah, ini tahunya dari mana Mas? Gitu ya. Kita dari tes produk. Jadi kita lemparkan dulu di pasaran, kita coba dulu kira-kira dengan produk seperti ini laku atau tidak. Bisa kita coba di marketplace atau di sosial media gitu ya. Lalu yang selanjutnya adalah kita harus menentukan channel atau saluran penjualan kita lewat mana, lewat platform apa gitu ya. Apakah menjangkau kira-kira segmen kita itu menjangkau lewat platform apa, misalnya lewat sosmed, marketplace, atau website. Karena ini cukup berbeda perlakuan, berbeda caranya, tergantung teman-teman itu jualannya apa gitu ya. Kalau misalnya jualan fashion, jualan makanan, jualan kebutuhan sehari-hari, itu masih bisa kita jual lewat sosmed, lewat marketplace gitu ya. Tapi kalau produknya itu produk yang bukan atau non kebutuhan sehari-hari, saya ambil contoh misalnya apa ya kira-kira, batu marmer, besi misalnya, kerajinan besi dan lain sebagainya, atau jualan-jualan kebutuhan rumah tangga yang berbau-bau keras, misalnya saya ambil contoh pipa besi atau bahkan jasa gitu ya, jasa sedot WC misalnya, itu cocoknya ke website gitu ya. Jadi bikin website yang diiklankan atau yang diharapkan nanti tampil di Google. Ini tergantung jualannya apa. Lalu yang paling penting selanjutnya adalah konten. Jadi konten ini berupa iklan yang kita tampilkan, konten menjelaskan value. Nah, ini perlu diingat. Konten harus menjelaskan value atau nilai dari produk Bapak Ibu. Jadi isinya tidak hanya sekedar gambar atau video dan deskripsi gitu ya, tapi harus pada value-nya. Nah, value ini macam-macam, bisa berupa benefitnya, bahkan benefit ini juga macam-macam, bisa berupa value, misalnya bisa berupa functional benefit, bisa emotional benefit, atau bahkan kalau di Indonesia itu kita punya hal yang tidak dipunyai di Amerika atau di negara Eropa sana, yaitu spiritual benefit. Misalnya kalau hijab, saya ambil contoh hijab, itu ternyata sampai pada spiritual benefit. Jadi mampu menjelaskan hal-hal yang berbau spiritual. Karena kita di Indonesia ini adalah Muslim market terbesar di Indonesia, di dunia. Jadi bisa dimanfaatkan hal-hal yang berbau spiritual itu untuk penjelasan dalam konten kita gitu ya. Tapi ingat, ini tidak jualan agama gitu ya. Tapi kita ketahui bahwa hijab
atau kebutuhan-kebutuhan untuk ibadah itu bagian dari komoditi yang bisa diperjualbelikan. Saya ambil contoh misalnya terkait dengan value ya. Misalnya sama-sama minuman bersoda, katakanlah Sprite gitu ya. Kalau misalnya kita belinya di resto itu bisa 10.000, 15.000 atau bahkan puluhan ribu gitu ya, sangat mahal. Tapi kalau kita belinya di warung biasa, di warung tetangga kita gitu misalnya, itu hanya 3.000 atau 4.000 gitu ya. Padahal jualnya sama, tapi kok harganya bisa beda? Ya karena kita berbicara mengenai value, bahwa ternyata kalau minum atau beli Sprite atau minuman bersoda di resto itu nggak hanya sekedar menikmati minumannya gitu ya, atau bahkan kita bisa menikmati fasilitas yang ada, misalnya minuman bersoda sambil menikmati sunset di atas hotel misalnya, atau di restoran yang mahal. Itu kan sebuah value. Nah ini pastikan teman-teman UMKM di sini tahu tentang value produk teman-teman semuanya. Lalu selanjutnya ada alur konten atau alur penawaran kita. Biasanya kalau digital seperti ini, kita posting produknya atau iklan, lalu biasanya ditanya oleh customer, lalu harusnya itu dicatat kira-kira customernya siapa, lewat mana nanyanya, marketplace atau WA atau DM Instagram. Biasanya customer tidak langsung beli dulu gitu ya, karena kembali lagi kalau milenial itu jarang banget yang langsung beli gitu, pasti tanya-tanya dulu belinya kapan-kapan gitu ya. Nah ini sebenarnya bisa kita list jadi database kita. Nah, tujuannya itu nanti untuk dijelaskan lagi, di broadcast promo lagi gitu ya, dijelaskan lebih spesifik kenapa kok kamu harus beli di sini, kenapa kok kamu harus membeli produkku dan lain sebagainya gitu ya. Lalu baru closing. Nah pas closing ini juga harus dicatat juga Bapak Ibu, kira-kira pelanggan kita yang sudah membeli di tempat kita itu siapa saja. Ini harus terdatabase, harus kita punya data. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk bisa kita scale up di kemudian hari. Kita tawari produk yang lebih mahal, lebih menguntungkan buat kita gitu ya. Dan tentunya harus menguntungkan buat harus menguntungkan untuk customernya. Ini menghemat cukup lumayan ketika kita punya database pembeli kita, karena kita nanti bisa broadcasting penawaran-penawaran yang lainnya gitu ya. Oke, nah ini banyak atau sering terjadi di kota-kota besar gitu ya. Atau semoga kalau di tempat Bapak Ibu jangan sampai gitu ya, jangan jadi Superman Bapak Ibu. Jadi kita harus jadi super tim. Jadi apa-apa jangan ditangani sendiri, apa-apa jangan dikerjain sendiri gitu ya. Tapi memang PR terberat dari UMKM itu ya ini SDM-nya. Selain dana, PR terberat UMKM ya ini di SDM-nya. Jadi memang untuk melakukan hal-hal seperti ini memang dibutuhkan tim. Jadi bikin tim untuk menghandle digital marketing. Karena digital marketing ini kan yang kita tampilkan berupa gambar, berupa video gitu ya. Bikin konten, bikin penawaran, upload ke berbagai platform. Gitu ya. Tim ini sangat penting Bapak Ibu. Atau bisa juga menggunakan orang yang sudah ada di UMKM, itu lalu kita berikan kita berikan tambahan pekerjaan misalnya, tapi tentunya dengan bayaran yang tambah juga gitu ya. Misalnya kalau tim kita itu mampu menjualkan sekian omsetnya gitu ya, kamu dapat fee berapa atau dapat bagian berapa persennya gitu ya. Bisa dengan cara-cara seperti itu. Jadi tugasnya owner itu kalau bisa gitu ya, tugasnya owner itu ya memastikan agar terus laba, memastikan owner harus menjangkau komunitasnya ataupun cari relasi sebanyak-banyaknya gitu ya, ataupun membuat usaha baru. Nah, itu tugasnya owner itu harusnya seperti itu gitu ya. Jadi kalau yang lainnya biar diserahkan ke tim gitu ya. Owner biarkan jalan-jalan gitu ya. Oke, selanjutnya setelah membuat tim,
Nah, ini harus disediakan budget atau dana. Sediakan dana untuk marketing. Nah, ini jangan-jangan sampai hari ini Bapak Ibu belum melakukan hal ini, belum mensperkan dana untuk beriklan atau untuk marketing. Kalau ditanya misalnya berapa persennya, itu sekitar 3% dari omset, minimal seperti itu. Atau bahkan kalau rokok itu gila-gilaan, bisa sampai 7-10% ya, dari omsetnya. Padahal kita ketahui iklan rokok itu nggak ada kata ajaan untuk orang ayo merokok, gitu, nggak ada. Ya. Nah, ini harus memang kita sediakan dana untuk marketing. Ya. Lalu kita juga harus memilih kira-kira setelah tim terbentuk, budgetnya sudah ada, kira-kira mau menggunakan strategi yang seperti apa, apakah organik atau berbayar, gitu ya. Karena tadi juga sudah disampaikan oleh Pak siapa tadi yang Mas ya, itu ternyata kalau yang berbayar itu ternyata lebih mudah, lebih efektif gitu ya. Tapi ya kembali lagi, berbayar itu berarti keluar ya kan ya. Dan biasanya memang kalau berbayar itu lebih cepat terpublikasi, lebih cepat, lebih banyak orang tahu, gitu ya. Kiranya seperti itu. Oke, sedikit lagi, gitu ya. Yang selanjutnya adalah strategi marketing. Nah, ini strategi marketing digital tentunya. Yang pertama adalah di sosmed. Nah, berhubung nantinya saya akan berbagi video terkait dengan teknis antara kedua hal ini itu, di konten yang berbeda atau di video yang berbeda. Ini saya jelaskan singkatnya saja dulu. Kalau kita misalnya mau berjualan lewat sosmed, itu ya, itu yang paling harus diperhatikan adalah konten harus menarik dulu, harus menarik. Tapi menarik ini nggak melulu harus dengan visual yang bagus gitu ya. Apalagi kalau sekarang eranya era TikTok, gitu ya, video yang nyeleneh-nyeleneh, video yang bahkan secara kualitas gambarnya itu buruk gitu ya, itu ternyata juga bisa viral juga gitu ya. Tapi yang penting adalah pesannya tersampaikan. Lalu yang kedua adalah konten video lebih banyak peminat ya. Ini harus dipahami bahwa hari ini itu ternyata orang lebih cenderung suka dengan konten berupa video, bukan foto lagi gitu ya. Yang selanjutnya adalah menggunakan strategi kepo writing. Kepo writing ini adalah strategi agar orang tetap kepo, tetap perhatian ke produk kita, ke brand kita. Bahkan kepo writing ini, kalau saya menyebutnya kepo writing ya, kepo writing ini kita tidak menggunakan kata ajakan atau kita tidak ada menggunakan pemaksaan gitu ya. Tapi orang akan kepo terhadap produk kita. Kalau yang saya lakukan adalah kita cukup nge-story atau menampilkan konten berbau prosesnya, konten-konten proses produksi, konten proses penyaluran barang dan lain sebagainya, itu di video gitu ya, atau konten-konten yang menceritakan tentang apa namanya, sensasi setelah menggunakan produk itu gitu ya. Lalu yang selanjutnya, kalau di sosmed itu penting banget interaktif, jadi harus ada komunikasi dua arah antara penjual dan pembeli atau calon pembeli, itu harus terjalin itu, karena ini untuk menjalin kedekatan dengan pembeli ataupun calon pembeli. Terus yang selanjutnya, iklan berbayar. Nah, ini salah satu strategi iklan berbayar atau paid promote. Dan ternyata sampai hari ini ketika kita berbicara mengenai Instagram, itu cara yang paling efektif adalah paid promote. Kita bayar ke akun-akun yang sudah besar, selebgram dan lain sebagainya. Itu ternyata lebih efektif daripada menggunakan cara-cara organik. Organik itu maksud saya optimasinya organik. Jadi menggunakan cara-cara yang gratisan itu kurang efektif, ya. Nah, ini memang sengaja didesain seperti itu. Sosial media didesain untuk orang membayar atau pasang iklan di tempat mereka gitu ya. Ini kaitannya dengan algoritma. Nah, nanti kita jelaskan lebih lanjut di video yang akan saya share. Lalu berbicara mengenai marketplace. Nah, marketplace ini kita membayangkan sebuah sebuah mall fisik gitu ya. Jadi jangan sampai kalau kita posting di marketplace itu gambarnya seala kadarnya gitu ya.
kurang jelas lah ataupun tidak menarik, itu jangan sampai kalau kita jualan itu seperti jualan di emperan gitu ya. Jadi produk itu harus terpajang dengan baik gitu ya, seperti produk-produk yang ada di mall gitu ya. Lalu judul juga harus dioptimasi, judul dan deskripsi harus dioptimasi, harus mengandung kata-kata yang akan muncul di pencarian di marketplace itu gitu ya. Lalu gunakan fasilitas berbayar di marketplace. Nah, fasilitas berbayar itu misalnya produk yang akan misalnya dengan kata kuncian, saya ambil contoh misalnya, saya menuliskan sepatu pantofel gitu ya. Nah, kalau kita menggunakan fitur di marketplace, menggunakan fasilitas berbayar di marketplace, itu bisa ketika orang mengetikkan atau mencari sepatu pantofel, itu muncul di halaman pertama gitu ya, atau muncul di bagian paling depan. Itu ternyata efektif banget. Lalu selanjutnya berikan kemudahan. Nah, saya ambil contoh misalnya kemudahan dalam transaksi tadi, apakah bisa COD atau tidak, lalu menggunakan ekspedisi yang mana, ekspedisinya apakah menggunakan JNE, JNT ataupun yang lainnya gitu ya. Ini teman-teman harus pahami juga gitu ya. Jadi harus sampai sana, harus sampai memahami ekspedisinya gitu ya. Lalu selanjutnya adalah responsif. Kalau di marketplace itu ada rating mengenai rating mengenai kecepatan dalam membalas chat, kecepatan dalam mengirimkan barang dan lain sebagainya. Nah, ini beberapa hal yang harus diperhatikan di sosial media dan marketplace. Sebenarnya ada satu lagi strategi di dalam SEO, ataupun kalau produknya itu tidak bisa kita jual di sini, di kedua ini, misalnya di website gitu ya. Ini ada strategi khusus, tapi cukup panjang banget. Jadi nanti kita akan sambung lewat video yang akan saya share gitu ya. Oke Bapak Ibu, kiranya sampai di sini penjelasan saya, karena kalau kita berbicara mengenai digital marketing itu nggak bisa sehari dua hari, jadi memang harus berkelanjutan. Nah, maka dari itu kami dari Tuku Ikiwai akan membuatkan video, serial video, langkah-langkah untuk memulai, bagi teman-teman yang belum memulai ya, langkah-langkah untuk memulai strategi untuk berjualan lewat sosial media, lewat marketplace, hal-hal apa yang harus dilakukan, hal-hal apa yang tidak boleh dilakukan. Kiranya seperti itu, Bapak Ibu. Apa yang saya bahas ini masih berupa pengenalan atau fundamentalnya, tapi semoga bermanfaat buat kita semuanya. Kiranya begitu, monggo kita lanjut sesi pertanyaan. Silahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya, bisa langsung bertanya ke Mas Arief. Izin Mbak Safa. Oke, ini ada Pak Vinto dan Bu Kartika. Kita ke Pak Vinto dulu, lalu ke Bu Kartika gitu ya, Mas Arief? Boleh, monggo dipandu, Mbak. Silahkan, Pak Vinto. Terima kasih, Ibu. Mas Siang, Mas Arief. Ya. Sangat banyak ilmu yang baru didapat dari Mas Arief tadi. Saya dulunya mungkin 8 tahun yang lalu. 8 tahun yang lalu saya tidak begitu tentang digital ya, tidak begitu percaya dengan terlalu banyak menggunakan produk-produk digital. Tapi setelah akhir-akhir belakang ini kepaksa karena memang waktunya gitu, zamannya udah harus ke sana. Dan saya juga sebagai salah satu yang penikmat produk digital saat ini. Walaupun di usaha saya tidak menggunakan digital full kan, karena saya tidak marketplace, tidak menjual produk secara online, karena saya no order by order, no retail. Jadi saya sangat tertarik tadi masalah bagaimana menggabungkan antara memanfaatkan produk digital tadi untuk kehidupan usaha gitu. Baik itu promosi maupun marketing. Yang saya butuhkan adalah produk digital itu adalah untuk mempercepat proses manajemen administrasi di usaha saya. Hanya itu aja saya butuh digitalnya. Saya tanyakan Pak Arief, apakah dalam konten digital itu kita harus menerapkan juga tipologi dalam membuat suatu rancangan untuk digital usaha kita? Itu aja Mas Arief, makasih. Pertanyaannya apakah
Apakah kita juga menerapkan sistem tipologi untuk produk usaha kita apabila kita menggunakan digital tadi? Tadi Pak Din jelaskan tentang bagaimana marketing menggunakan digital, bla bla bla. Terus apakah sebelum kita menggunakan tersebut konsepnya apakah kita tipologi dulu atau hanya sebatas yang Pak Arif tadi ya? Oke, makasih. Oke, siap. Oke, terima kasih Pak Vinto pertanyaannya. Langsung dijawab aja Mbak ya. Oh boleh Mas Arief, silahkan. Oke, kita langsung jawab saja. Jadi memang kita memang mau nggak mau memang harus menggunakan teknologi. Ya, nah, ini kalau saya menyebutnya seperti itu, harus menggunakan teknologi dulu. Jadi kita mengadopsi teknologi dulu ke bisnis kita, karena saya tadi menyebutkan bahwa hal yang bisa dilakukan teknologi atau oleh aplikasi, itu lakukanlah dengan aplikasi saja. Gunanya untuk mengefektifkan pekerjaan kita, ya, atau bahkan lebih jauh bisa lebih efisien. Misalnya kalau dulu itu kita harus membayar orang untuk input data, misalnya ya untuk input data, untuk mengolah data gitu ya. Kalau hari ini kita sudah disuguhkan berbagai aplikasi untuk melakukan hal itu, gitu ya. Olah data itu bisa sudah menggunakan aplikasi, atau input data itu sudah bisa menggunakan aplikasi juga, gitu ya. Nah, saya rasa penting untuk mengadopsi teknologi, tapi itu juga pilihan juga Bapak Ibu, karena kita mengadopsi digital itu perlu biaya juga, dan banyak juga yang biayanya mahal, dan itu pilihan. Kita pelan-pelan saja, gitu ya. Karena yang terpenting adalah ini tadi, human transformation. Jadi yang ada di pikiran kita itu diadopsi dulu. Bahwa saya membayangkan bahwa dulu HP itu hanya bisa berfungsi sebagai hanya bisa berfungsi untuk untuk SMS, untuk telepon. Tapi ternyata seiring perkembangan teknologi juga HP sudah bisa ada kameranya, sudah bisa untuk merekam video, sudah bisa untuk melakukan hal-hal yang harus dikerjakan di laptop, bahkan bisa dilakukan di HP. Ini pada sampai tahap itu. Atau bahkan begini, HP Android ataupun iOS ataupun apapun itu pasti ada update sistem ya, untuk mengurangi bugs ataupun error yang ada di di HP tersebut, untuk meningkatkan fitur dan lain sebagainya. Nah, ini penting, makanya kita lakukan di kita sendiri ke manusia, bahwa pikiran kita juga perlu diupdate, perlu belajar lagi, perlu mengadopsi hal-hal yang berbau digital untuk mempermudah kehidupan kita, untuk mempermudah kebutuhan kita, gitu ya. Harus sampai pada tahap itu. Kalau saya mengambil contoh di perusahaan kami, kita ada usaha ekspedisi. Saya boleh menyebutkan brand ya, misalnya saya mengambil contoh salah satu anak usaha perusahaan kami itu ada CNE. Nah, itu tim saya atau anggota tim saya itu sudah mengadopsi digital semuanya. Jadi sudah bisa kita remote dari jauh, gitu ya. Bisa kita remote dari jauh. Mereka cukup melaporkan report daily ke saya, gitu ya. Saya bisa sambil di mana-mana, sambil jalan-jalan, sambil urusi usaha yang lainnya, atau sambil ngopi bahkan. Nah, itulah pentingnya mengadopsi digital atau kemudahan ketika kita menggunakan teknologi. Begitu. Oke, Mas Arief, makasih keterangannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Vinto dan Mas Arief. Ini kita lanjut ke Bu Kartika. Monggo Ibu. Ya, terima kasih Mbak Safa. Selamat siang Mas Arief. Perkenalkan saya Kartika dari Provinsi Kepulauan Riau, tapi ini aslinya Yogyakarta. Ya, saya merasa webinar ini dilakukan di Yogyakarta karena banyak yang dari Jogja. Terima kasih banyak ilmunya.
yang pertama sekali, sebelum pertanyaan, saya akan menyampaikan karena tadi tidak mendapatkan kesempatan, mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi kepada Bapak Ibu semua. Bagaimana kondisi 5 tahun lagi usaha Anda? Apakah masih ada ataukah lenyap gitu? Nah, sebagaimana yang kita ketahui, Allah itu sebagaimana prasangka hambanya. Kalau kita mau berpikir negatif, ya negatif lah. Tapi kalau kita berpikir positif, ya insya Allah itu akan terjadi. Apalagi kita upayakan dan kita selalu bersandarnya kepada Yang Maha Kuasa. Insya Allah, ya kan? Nah, kemudian belajar dari pengalaman perusahaan-perusahaan besar ataupun perusahaan-perusahaan yang sedang ataupun kecil, apalagi itu kita harus berusaha. Yang tadi dikatakan inti cerita dari apa yang Mas Arif sampaikan adalah kita harus mau berubah dalam hal-hal yang positif, belajar dari yang negatif kita tinggalkan. Salah satunya, saya optimis sekali, bahkan saya selalu berharap dan berdoa ketika saya dan suami, karena ini usaha perorangan, begitu ya, walaupun itu berbadan hukum, tetapi saya berharap saya masih ada, kami masih ada, ataupun kami nantinya sudah tidak ada, usaha yang kami rintis ini, insya Allah mudah-mudahan diizinkan Allah berkekalan. Apa yang harus saya lakukan? Yang saya lakukan, saya harus mau belajar dengan sistem-sistem yang terbarukan. Dan saya harus membuat strategi, membuat sistem yang dimana mulai dari sekarang alhamdulillah sudah autopilot. Dan kemudian walaupun itu dengan dapur yang kecil ya, tidak terlalu besar sekali, tetapi sudah autopilot. Dan saya menggunakan pola entrepreneurship, salah satunya bagaimana saya memanfaatkan kelebihan orang lain, teman-teman UKM yang lain, untuk membantu mensukseskan usaha saya dengan cara kolaborasi sistem syariah, saling menguntungkan begitu. Nah, kemudian yang kedua, saya berusaha membranding usaha rumahan saya menjadi satu brand yang besar. Salah satu di awal tahun ini, bagaimana di dalam kemasan kami itu ada satu tagline yang berbeda. Salah satunya adalah local taste global market. Itu bagaimana kita membuat masyarakat itu memandang besar apa yang kami buat gitu. Dan tentunya disertai dengan tindakan yang nyata. Dalam hal apa? Dalam hal mempertahankan kualitas, komitmen, integritas, itu betul-betul karakternya harus kuat. Kemudian walaupun saya sudah tidak muda lagi, bukan generasi milenial, tetapi suka tidak suka kami harus melakukan dan mengadopsi program-program yang seperti sekarang, yaitu dengan konten-konten yang ke arah e-commerce, dengan konten-konten yang terbarukan. Nah, salah satu yang kami lakukan, mungkin tadi Mas Arif sebutkan JNE, kami alhamdulillah sudah berkolaborasi dengan JNE, karena JNE itu mempunyai satu media yang mempromosikan UKM, ya, itu di Nusantara ya, oleh Nusantara atau apa gitu ya, itu mereka mempromosikan kami, bahkan membantu untuk foto produknya sekalipun. Nah, kemudian mereka mempromosikan kepada dunia luar, mengorder ke JNE dengan kemudian mengorderkan kepada kita tanpa mereka mengambil keuntungan. Nah, itu satu keuntungan yang luar biasa. Silahkan teman-teman untuk berkolaborasi dengan JNE ini. Saya tidak dapat apa-apa secara maksudnya disuruh promosikan tidak, tetapi yang jelas keuntungan yang kami dapatkan luar biasa. Bahkan kami dipesan makanannya untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan JNE, untuk hadiah-hadiah, untuk kuis-kuis. JNE keren banget dalam hal pengelolaan e-commerce-nya. Kemudian kami juga mempunyai bekerja sama dengan 2 orang teman saya, kami mempunyai fitur marketplace, yaitu nak beli. Kalau tadi Mas Arif tuku iki wae ya, beli ini saja, saya di Melayu nak beli, mau beli gitu. Itu juga fitur berbayar. Tetapi kami berusaha mempunyai ada pembeda makanan yang kita jual, ada beberapa yang healthy food. Jadi kita menggunakan bintang 1, bintang 2, bintang 3. Nah, kalau bintang 3 itu dari segi kesehatan seperti apa? Nah, itu arahnya ke sana. Nah, walaupun saya ya dibilang gaptek, tetapi apakah kita tunggu bisa semuanya baru kita jalan? Tentu tidak. Banyak tenaga-tenaga baru, muda yang memang lebih kreatif. Nah, kemudian terkait optimisme kami terkait dengan keberadaan secara
tempat ya, secara geografi kami berdekatan dengan Singapura dan Malaysia, sehingga alangkah lebih mudahnya menurut kami untuk kami meningkatkan kualitas, membranding yang besar dan kemudian mendekatkan kepada pasar yang itu internasional. Nah, sehingga intinya apa yang akan seperti apa kondisi 5 tahun yang ke depan. Kami selalu optimis dan teman-teman juga harus selalu optimis. Kita menciptakan sistem, walaupun tadi Bapak katakan, Bapak di BUMDes ada yang mengatakan ya nggak tahu nanti kebijakan. Tapi niatan baik kita adalah membuat sesuatu itu besar dan baik. Siapapun generasi penerus kita, termasuk usaha kami, apabila niatnya sudah benar, sistemnya sudah benar untuk banyak manfaat orang lain, insya Allah pasti akan Allah akan izinkan, akan permudah itu. Gitu. Itu terkait yang tadi. Nah, selanjutnya pertanyaan untuk saya, itu kami sudah berdiri sekitar 19 tahun, Maret nanti 20 tahun, dari usaha betul-betul mikro, kemudian dan itu bukan bidang kerja saya, bukan background saya itu sebenarnya, tetapi karena saya sudah berkeinginan kuat untuk menjadi pengusaha sukses dari awal, sehingga saya berkeinginan kuat dan belajar dan alhamdulillah hingga sampai sekarang, alhamdulillah masuk di kategori menengah. Nah, selanjutnya, customer kami lebih dari 90% adalah pelanggan. Jadi bisa dibilang 50%-nya sih pelanggan advokat begitu ya, kalau bahasanya bukan Pak Ciputra tapi Pak Hermawan. Nah, advokat. Nah, kami bagaimana pembelajaran dalam scale up segala macam dari beliau itu sekarang ini kan omni channel ya Mas ya, jadi dua-duanya omni channel. Nah, jadi harus kita betul-betul kita maksimalkan. Nah, akan tetapi sampai hari ini saya belum berani menggunakan GoFood yang seperti teman-teman UKM baru lakukan. Kenapa? Karena satu hari itu banyak tempat yang harus kami handle dan itu adalah pelanggan lama yang harus kami maintenance betul-betul supaya tidak kelain hati. Nah, bagaimana advice Mas Arif untuk saya? Memang banyak makanan-makanan dan saya yakin dengan mapping potensi konsumen yang ada dan calon konsumen yang saya mappingkan setiap periode tertentu itu sebenarnya memungkinkan untuk memberikan kontribusi ke peningkatan dari segi omset gitu. Tetapi saya masih agak ragu terhadap misalnya nih ada order yang cuma 1-2 bungkus, bukan tidak mau sedikit, tetapi dengan dadakan itu kami masih belum berani, takut menjadi bumerang untuk kami. Pada saat konsumen kecewa, dia akan lebih banyak mendapatkan akan lebih banyak menyebarluaskan isu negatif itu loh Mas. Advice-nya gimana terkait dengan seperti konten itu tadi yang GoFood tadi Mas. Monggo Mas, silakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Siap. Oke, coba karena penjelasannya tadi di GoFood ya berarti. Pertanyaannya tadi di GoFood ya. Gimana Bu? Coba diulangi karena saya terlalu fokus pada penjelasan itu. Bagaimana? Apa Mbak Safa? Enggak, gini. Advice untuk kami, untuk Citra Sari, terkait dengan aplikasi yang seperti GoFood yang mereka mau cepat, mau apa gitu. Saya itu belum terlalu berani untuk itu. Padahal kalau itu kita buka akan mempunyai kontribusi juga terhadap peningkatan omset gitu loh Mas. Oh iya, nah itu sudah tahu. Itu sudah tahu. Mohon Pak, nanti dibatasin karena kasihan yang lain teman-teman yang banyak mau tanya. Jadi antara penjelasan dengan pertanyaan beda sekali Pak. Ya, betul. Monggo nanti Mbak moderator. Oke, saya jawab ya biar cepat. Jadi kalau memang produknya berupa makanan itu kalau saya ya buka bahasa Jawanya ya buka GoFood gitu ya, buka ShopeeFood ataupun yang lainnya begitu. Karena ya itu tadi seperti yang saya jelaskan di slide tadi ya, bahwa milenial ini lama-lama akan membunuh membunuh restoran, membunuh warung makan gitu ya. Nah sekarang mereka milenial ini beralih untuk menggunakan teknologi, beralih untuk menggunakan hal-hal yang lebih mudah gitu ya. Jadi ini sangat penting sekali. Advice dari saya ya itu.
Karena ke depan dengan perilaku customer, perilaku milenial yang semakin mageran, semakin malesan, itu mau nggak mau kita memang harus mengadopsi apa namanya, Gojek, GoFood, ShopeeFood dan lain sebagainya. Kalau saya cukup itu saja sebenarnya, karena ternyata kita juga termudahkan kok gitu ya, kita terbantu, benar-benar terbantu secara omset, secara penjualan dengan adanya aplikasi-aplikasi pengantar makanan. Saya rasa saya nggak akan memberikan advice yang panjang karena alasannya sudah jelas. Milenial akan membunuh warung makan, milenial akan membunuh restoran. Kedepannya akan seperti itu. Ini bisa dibantah, tapi ke depan memang perilaku milenial seperti itu. Itu saja Bu, singkatnya dari saya. Terima kasih. Ini berhubung waktunya sudah mepet, ada lagi monggo Mbak Safa. Ya, ada lagi nih Mas Arief, ada Pak Zulkifli dan Pak Rahman. Silahkan Ya, mungkin langsung ke pertanyaan aja ya, Pak Ya, Zulkifli dan Pak Rahman. Silahkan Pak Zulkifli. Suara ngaji lebih deras di sini. Silahkan Pak Zulkifli dulu, baru Pak Rahman. Silahkan Pak Zulkifli. Terima kasih Pak Ibu, Pak Prilia, narasumber kita Pak Muhammad Budin. Dengan kesempatan ini kami merasa senang bisa sharing terhadap digital marketing yang hari ini memang kami jalankan. Memang kami merasa Pak, penjualan di BUMDes 80%-nya itu di media sosial dan 20% lagi di online offline gitu. Jadi memang sangat dibutuhkan yang baru-baru, yang inovasi-inovasi yang bisa kami lakukan agar produk-produk ini lebih meningkat gitu, penjualannya. Oke Kak, pertanyaannya Pak. Pertanyaannya, sebelum ini kami menggunakan media sosial Pak, seperti Facebook yang saya bilang tadi 80%-nya di Facebook. Hari ini kami mulai dengan marketplace. Marketplace yang kami kembangkan untuk digital marketing. Nah, akan tetapi kami ingin sharing di sini agar digital marketing kami ini bisa diketahui banyak orang Pak. Mungkin trik-trik yang awal bisa kami lakukan agar produk di BUMDes ini bisa dikenal melalui digital marketing yang kami buat. Bagaimana Pak, jangkauannya lebih luas? Apakah memang harus berbayar atau bagaimana gitu? Oke. Ini berarti saya ulangi pertanyaannya itu agar digital marketing atau tadi lebih spesifiknya itu di marketplace diketahui banyak orang, gitu ya. Oke. Singkatnya, karena nanti detailnya akan ada di video terpisah yang saya bagikan. Oke. Singkatnya, memang yang pertama itu adalah gunakan fitur berbayar, ya. Gunakan fitur berbayar di marketplace. Dan itu masih murah banget. Pertama itu gunakan fitur berbayar. Yang kedua adalah pastikan positioningnya. Kira-kira produk yang dijual oleh Bapak Zulkifli ini ada di mana? Apakah di produk segmented, ataukah produk asal, ataukah produk yang seperti apa? Nah ini harus dibikin dulu nih positioningnya. Kira-kira di mana? Atau adakah bisa di start? Adakah edit value-nya gitu ya, ataukah bisa ditambahi edit value agar orang itu ketika membeli nggak hanya membeli produk gitu ya. Lalu yang selanjutnya menggunakan multi platform gitu ya, karena marketplace di Indonesia ini banyak banget, ada Tokopedia, ada Shopee, ada Lazada, ada Blibli, ada banyak banget, ada Lazada bahkan, atau yang terbaru Evermost gitu ya. Nah ini dibuka semuanya Pak gitu ya. Karena untuk awalan itu kita harus mencoba dulu, gitu ya. Kita harus mencoba dulu. Enggak melulu bahwa di Lazada itu penjualannya lebih sedikit, gitu ya. Meskipun sekarang secara market share atau secara secara market share itu marketplace yang ada di Indonesia terbesar pertama ada Tokopedia, gitu ya, kedua Shopee, terus ketiga Lazada, ketiga Bukalapak, keempat Lazada. Tapi tidak menutup kemungkinan marketplace yang di posisi bawah, gitu ya, yang market share-nya rendah, itu tidak menutup kemungkinan kita coba juga, gitu ya.
karena ada beberapa fitur-fitur unggulan yang ada di berbagai marketplace ya. Kalau saran saya lebih baik dicoba semuanya dulu di Tokopedia, di Shopee, Bukalapak dan lain sebagainya gitu. Lalu nanti baru ketahuan, oh kira-kira ternyata saya efektifnya di sini, ternyata saya efektifnya ada di Tokopedia, karena Tokopedia ini hal-hal yang berbau produk-produk premium, produk-produk yang banyak dicari oleh cowok misalnya. Atau kalau misalnya produknya itu banyak dicari oleh cewek, oh ternyata efektif di Shopee gitu ya. Karena memang pengguna Shopee itu 80%, lebih dari 80% itu wanita gitu ya. Jadi harus dicoba dulu Pak, gitu sih, biar banyak diketahui oleh orang, itu harus dicoba dulu dan berbayar, itulah kuncinya. Singkatnya seperti itu, nanti detailnya akan ada video khusus Pak mengenai strategi kita iklan di marketplace, karena itu panjang. Nah, harus optimasi judul, optimasi deskripsi dan lain sebagainya. Kiranya begitu. Oke, gitu Pak. Terima kasih Pak Zulkifli. Oke, terima kasih Pak Zulkifli. Sekarang langsung ke Pak Rahman ini Mas Arief. Ada Pak Rahman. Silakan Oke, Pak Rahman, monggo. langsung ke pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum. Salam. Siapa yang Pak yang mau masuk duluan? Ini Pak Rahman, Pak. Silakan Pak Rahman. Ini satu pertanyaan terakhir Pak Rahman, karena Saya atau Pak waktunya Raden? terbatas. Pak Rahman. Pak saya? Ya. Ini memang saya terganggu dengan apa Bu? Dengan suara mengaji, jadi mungkin nanti kurang jelas ini. Yang tadi pun juga kurang konsentrasi karena jaringan juga ya. Memang sebenarnya sebelumnya saya untuk masalah digital ini memang nggak berapa paham betul lah saya, kan gitu. Tapi alhamdulillah dengan adanya digital ini mulailah sedikit-sedikit dari hasil-hasil penjualan itu bisa meningkat. Cuma singkat aja karena pun suara mengaji masih deras, saya mohon kiranya masukan lagi dari mentor yang lebih yang lebih jitu lagi supaya bagaimana untuk usaha dagang ini lebih kencang. Itu aja Bu. Assalamualaikum. Oke, ya, berarti nanti untuk lebih detail kita rangkum di video gitu Mbak Safa ya, nggak masalah ya. Halo Mbak Safa. Ya Pak. Mbak Safa, halo. Halo, iya, Iya. Mas Arief. Gini ya, jadi nanti kita sambung, nanti saya sambung, lebih tepatnya saya sambung lewat serial video yang akan saya bagikan secara free tentunya. Jadi nanti kita upload, entah itu nanti di YouTube atau di Google Drive. Jadi nanti kita bagikan secara gratis ke teman-teman yang ada di sini. Jadi untuk lebih detailnya seperti itu. Karena nggak mungkin kita bahas 2 jam ngomongin digital marketing sampai pada tahap teknis gitu ya. Tapi yang penting hari ini kita sudah mendapatkan fundamentalnya dulu, minimal kita terbukakan pikirannya dulu bahwa tren hari ini ternyata seperti itu, seperti ini, disrupsi itu semakin menjadi daji. Ternyata segala kehidupan kita tidak lepas dari digital, dan ternyata yang paling penting adalah ternyata hari ini kita selalu mengkonsumsi atau banyak mengkonsumsi produk-produk dari luar negeri gitu ya. Dan memang mulai hari ini sudah saatnya UMKM Indonesia ambil bagian untuk lebih besar, lebih mengadopsi teknologi agar dapat memenangkan persaingan gitu ya. Dan saya juga terbuka untuk teman-teman semuanya, untuk teman-teman UMKM dimanapun teman-teman berada. Bagi teman-teman yang pengen nanya-nanya lebih lanjut ataupun konsultasi gitu ya, saya gratis Bu, Bapak Ibu, konsultasi gratis untuk teman-teman UMKM yang di sini tentunya gitu ya, bisa menghubungi WA saya, ada di nomor berikut yang saya tampilkan di layar, atau teman-teman yang ada di Jogja atau sekitarnya, kalau pengen ketemu kita ngopi bareng atau pengen ada yang dikerjasamakan, boleh monggo. Kita terbuka untuk umum, jadi Tuku IWA ini terbuka untuk umum, kita kira-kira apa yang bisa dikolaborasikan. Kiranya seperti itu, atau gimana Mbak Safa? Nah, kalau misalnya ada yang ingin ditambahkan, monggo. Iya.
Ya betul banget ini Mas Arif, kalau untuk digital marketing hanya diomongin 2 jam di sini nggak akan cukup. Bapak Ibu karena memang praktisnya lebih menggunakan video ya Mas, karena dulu saya juga belajar dengan Mas Arif. Ini butuh sekitar 4 minggu ya Mas kalau tidak salah dulu, 4 atau 6 minggu gitu. Total 7 minggu. 7 minggu total untuk belajar digital marketing sendiri Bapak Ibu. Nah jangan khawatir nanti akan langsung diberi video oleh Mas Arif. Ini pasti lebih praktikal sekali. Bapak Ibu bisa langsung praktik sendiri. Mas Arif ini ada satu pertanyaan lagi, nggak apa-apa ya, sekitar 10 menit Boleh, lagi. Boleh, Silakan Pak Raden, mungkin bisa dipersingkat pertanyaannya. Ya, Mas Ari cukup menarik. Halo, Mas Ari. Boleh, halo. Cukup menarik sekali penjelasannya ini. Memang saya paham untuk digital marketing ini tidak cukup 1 jam 2 jam. Saya cukup banyak belajar. Tapi yang pertanyaannya cuma satu aja. Ya, yang saya bingungkan ini masalah SEO, GP, satu lagi masalah ketika pelanggan atau customer saya itu mulai banyak, aplikasi apa atau software apa yang di marketplace itu bisa secara otomatis kita gunakan. Itu aja, jadi bisa terpilah-pilah dia. Akhirnya kita bisa forward terus masalah pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh customer kita selama ini. Itu aja Mas. Terima kasih. Oh iya, siap. Terima kasih. Oke, Bapak siapa? Pak Raden. Pak Raden ya. Oke, terima kasih Pak Raden pertanyaannya. Ini sudah mengarah ke teknis, tapi nggak masalah. Jadi gini, Bapak Ibu, saya akan mengambil sebuah studi kasus. Jadi studi kasus ini katakanlah begini, kita itu mampu menjual kiranya 500 produk dalam sehari gitu ya. Karena produk kita atau brand kita sudah terkenal, orderan sudah banyak. Lalu bagaimana cara kita agar mampu menghemat? Yang jelas itu tujuannya mampu menghemat atau mampu menyesuaikan masalah itu. Orderan itu sebenarnya bukan masalah ya, tapi kita perlu menanganinya dengan atau dengan mengadopsi digital. Kalau saya biasanya menyarankan bagi teman-teman UMKM yang sudah orderannya itu banyak, itu sudah harus mulai beralih menggunakan sistem. Nah, menggunakan sistem ini bisa menggunakan sistem yang sudah ada atau sistem yang kita bikin. Misalnya, saya ambil contoh misalnya ketika jualan hijab ataupun jualan hal-hal atau barang yang bisa dijual secara online, dikirimkan secara online, itu bikin website. Nah, gunanya untuk apa? Gunanya untuk memangkas customer service. Gunanya untuk memangkas biar kita itu enggak melulu megang HP balesin chat dari customer. Jadi semua orderan masukkan ke website kita. Atau kalau menggunakan marketplace, ya gunakanlah marketplace. Atau bahkan yang paling terbaru itu ada sebuah startup asli Indonesia. Itu kita cukup posting di satu platform, itu sudah bisa terposting di banyak marketplace. Atau kalau misalnya ada pertanyaan di banyak marketplace, ada Tokopedia, Shopee, atau Bukalapak, itu nanti sudah tampil di dalam satu platform. Itu ada. Nah, nanti lebih teknisnya saya jelaskan di video, Pak. Nah, ini saya harus menyebutkan sebuah merek dan saya juga belum familiar, gitu ya. Tapi ini perlu saya pelajari dulu, karena saya sendiri juga belum menggunakan. Saya cuma direkomendasi oleh teman. Jadi ada memang aplikasi atau platform untuk kita hanya satu kali posting, tapi sudah bisa terposting di beberapa marketplace. Bisa saya tambahkan, Mas Arif? Ya, boleh. 4 menit lagi ya, Mbak ya? Iya, betul Mas Arif. Tinggal 4 menit. Karena begitu saya ya, Pak Raden. Setengah 1 harus ada acara lain ini. Iya. Mbak Safa, boleh saya tambahkan? Oh, boleh mungkin Pak, tapi tolong dipersingkat karena waktunya sebentar lagi habis. Ya, waktu Bu. Kalau untuk masalah website tadi, saya sarankan pakai WordPress, ini ada pluginnya langsung jadi posting ke WordPress, basicnya WordPress websitenya, langsung pakai plugin, langsung nge-share ke sosial media kayak itu. Memang ada pluginnya kayak itu loh. Benar. Benar. Ya itu. Nah itu teknis banget memang.
itu teknis. Tapi memang ada plugin-plugin, tapi biasanya plugin yang seperti itu berbayar sih. Nah, ini sudah ngomongin website, nah ini sudah jauh banget ini. Tapi nggak apa-apa sih, itu kalau Bapak nanti lebih lanjut bisa japri saya kasih beberapa rekomendasi. Gitu aja. Oke, terima kasih Mas Arif. Oke ya, sedikit menambahkan, jadi nggak masalah ya, nanti kalau misalnya ada pertanyaan yang lainnya, di japri saja lewat WA, ataupun ya WA saja sih, biar lebih enak, lewat WA gitu ya. Jadi pesan saya terakhir Mbak ya, jadi mari teman-teman semuanya, teman-teman UMKM, kita bersama-sama adopsi digital yang harus mau nggak mau adopsi digital ini jadi penting, karena kita di 2022 itu masuk eranya post pandemi, jadi online saja nggak cukup, offline saja nggak cukup, jadi harus gabungan dari kedua digital tersebut. Lalu gunanya adopsi digital ini ya salah satunya untuk itu, untuk memperluas memperluas cakupan pasar kita, atau bahkan sampai pada bisnis kita jadi automation atau bisnis kita jadi autopilot. Nah, pesan saya bagi teman-teman yang di Jogja barangkali ada di sini, kalau misalnya ada di Jogja, boleh kita berkolaborasi, bekerja sama, karena saya juga membuka keran untuk itu. Bahkan ada beberapa investor yang beberapa UMKM yang kita injek juga, injek orang ataupun injek dana gitu ya. Jadi kita berbagi profit, berkolaborasi lebih asik gitu ya. Yang besar-besar sudah berkolaborasi, masa yang UMKM malah masih bersaing, kan nggak lucu. Tokopedia dan Gojek sudah berkolaborasi, kok kita UMKM yang masih ada di daerah-daerah saling perang, itu jangan sampai gitu ya. Saatnya kita kolaborasi. Oke, salam sukses, salam cuan buat kita semuanya. Terima kasih Mbak Safa, sekian dari saya, banyak kesalahan kata, mohon maaf. Saya tutup ya Mbak Safa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Arif atas kesempatannya, sudah disisihkan waktu untuk saling sharing bersama Bapak Ibu di sini. Sehat selalu Mas Arif, semoga makin sukses tuku iki wae. Semoga bisa bertemu dan sharing kembali di kesempatan berikutnya ya Mas. Terima kasih Mas. Wassalamualaikum, selamat siang, selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum.